Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan yang pertama, kita akan lakukan kontrak dulu sebelum kita pembelajaran. Jadi akan sedikit saya jelaskan terkait mata kuliah pembelajaran KKPK 1. Apa itu KKPK? KKPK 1 itu keterampilan klinik praktik kebidanan 1. Di mana mata kuliah ini mengharapkan mahasiswa mampu memahami tentang konsep dasar kebutuhan manusia, melaksanakan keterampilan dasar praktek klinik kebidanan, baik itu pada bayi, anak, balita, dan pokok-pokok bahasanya mencakup kebutuhan dasar manusia, pencegahan infeksi, pemeriksaan fisik, pemeriksaan diagnostik, prosedur pemberian obat, perawatan bedah, kebidanan asuhan pada klien yang mengalami kehilangan menghadapi kematian setelah kematian. Capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama nanti diharapkan Anda mampu memahami prinsip konsep prosedur asuhan kebidanan dasar, mampu menguasai konsep manusia dan kebutuhannya, terus Anda juga bisa memecahkan masalah yang berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia, bisa melakukan pencegahan infeksi, tahu prosedur pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan laboratorium dan diagnostik, bagaimana ngasih obat, cairan, kemudian bagaimana kita merawat luka, bagaimana kita melakukan asuhan pre dan pasca bedah bagi orang-orang yang nanti mungkin dia kena luka dan ada tindakan operasi, itu dilakukan perawatan luka. Kemudian kita juga diharapkan mampu bisa mendampingi pasien-pasien yang akan kehilangan atau dia mengalami kematian atau sakaratul maut. Nah, ini pertemuan yang pertama. Jadi tadi silakan kalau nanti ada pertanyaan terkait RPP, kalian bisa diskusikan di grup. Di situ udah saya sediakan forum, kalian bisa tanyakan di situ. Kita lanjut dengan pertemuan yang pertama, yaitu konsep dasar manusia dan kebutuhan dasar manusia. Sebelum kita belajar tentang apa itu kebutuhan dasar manusia, kita tanya dulu konsep manusia. Manusia sih apa? Manusia adalah makhluk hidup yang unik, kompleks, dan dia dipengaruhi jelas oleh lingkungan, baik internal maupun eksternal, dan respon terhadap stimulus lingkungan internal dan eksternal. Ingat, manusia itu adalah bio, psiko, sosial, spiritual. Dia itu makhluk biologis, dia punya psikis, dia punya sosial juga, dan spiritual. Nah, konsep manusia itu manusia sebagai klien, manusia sebagai makhluk bio, psikososial, dan spiritual merupakan satu kesatuan dari aspek jasmani dan rohani yang memiliki sifat unik dengan kebutuhan yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat perkembangannya. Antara manusia yang satu dengan manusia yang lain jelas memiliki tingkat kebutuhan jasmani yang berbeda-beda dan rohani pun berbeda-beda dari perbedaan agama dan juga keimanan kita juga mungkin ada tingkatan yang berbeda-beda. Kemudian kebutuhan dasar manusia sih apa? Namanya juga kebutuhan dasar adalah hal-hal unsur yang dibutuhkan untuk manusia dalam bertahan, mempertahankan keseimbangan, baik itu fisiologis maupun psikologis. Yang tujuannya apa? Ya jelas untuk mempertahankan kehidupan dan Nah, kita akan belajar yang pertama, A itu homeostasis. Apa itu homeostasis? Suatu proses yang terjadi secara terus-menerus untuk memelihara stabilitas dan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan sekitarnya. Merupakan mekanisme tubuh untuk mempertahankan keseimbangan dalam menghadapi berbagai kondisi yang dialaminya. Proses homeostasis ini dapat terjadi secara alamiah apabila tubuh mengalami stres. Homeostasis ini ada fisiologis, kita coba pelajari satu-satu. Apa itu homeostasis fisiologis? Proses ini terjadi melalui 4 cara. Yang cara satu adalah pengaturan diri. Dia otomatis. Jadi otomatis tubuh kita itu sudah fisiologisnya sendiri otomatis. Ya, pengaturan fungsi organ, kapan kita ketika ada rangsangan di mata kita berkedip, kemudian ketika kita capek kita akan merasa lelah, itu udah otomatis. Pengaturan diri secara otomatis. Ketika kita ada cubit rangsangan sakit, tubuh akan merasakan sakit, itu fungsi organ sudah secara otomatis. Kemudian kompensasi. Apa itu kompensasi? Tubuh akan cenderung bereaksi terhadap ketidaknormalan yang terjadi dalam tubuh. Contoh, pernah mendampingi orang yang sakaratul maut, kalau kalian lihat, pupilnya jika kita lihat, itu akan membesar. Itu pelebaran pupil itu meningkat persepsi visual pada saat tubuh mengalami ancaman. Ancaman apa? Di antaranya adalah ancaman kematian. Jadi orang yang mau menghadapi kematian biasanya pupilnya itu hitam-hitam mata itu dia membesar. Kemudian juga ada yang
kompensasi berkeringat. Ada yang demam, untuk dia bisa menurunkan panas, maka dia mengeluarkan keringat untuk tubuh bisa menyesuaikan dengan suhu yang normal. Ya, ada juga penyempitan pembuluh darah perifer dan terangsang pembuluh darah bagian dalam untuk meningkatkan kegiatan yang dapat menghasilkan panas sehingga penyempitan itu bisa Yang ketiga adalah umpan balik negatif. Cara ini merupakan penyimpanan dari keadaan normal. Jadi penyimpangan dari keadaan normal. Dalam keadaan normal, tubuh secara otomatis akan melakukan mekanisme umpan balik negatif untuk menyeimbangkan penyimpangan yang terjadi. Contohnya nih, apabila tekanan darah meningkat, maka rangsangan pada simpatik akan diturunkan yang meningkatkan parasimpatik sehingga menurunkan denyut jantung. Terjadi fase dilatasi atau pelebaran pembuluh darah dan akhirnya menurunkan tekanan darah sampai pada keadaan normal. Yang keempat, umpan balik positif. Fungsinya untuk mengkoreksi ketidakseimbangan fisiologis. Terjadi proses peningkatan denyut jantung untuk membawa darah oksigen yang cukup ke sel tubuh. Ini contohnya gini, kamu tangannya lagi biru tuh karena hipoksia, kekurangan oksigen. Sehingga jantung itu bekerja lebih cepat biar oksigen itu nyampe ke jari Anda. Itu umpan balik. Homeostasis psikologis, ya. Tadi kita udah belajar homeostasis fisiologis, sekarang homeostasis psikologis. Ini fokus pada keseimbangan emosional, namanya juga psikis, ya. Proses ini dapat dari pengalaman hidup dan interaksi dengan orang lain, serta dipengaruhi oleh norma dan kultur masyarakat. Norma ini dan kultur ini berpengaruh sekali. Mungkin di tempat orang lain, dengan orang satunya akan mengalami perbedaan. Tidak Contohnya apa ya? Menangis ketika kalian merasa sedih atau kalian bahagia, tertawa, marah itu Anda berteriak, kemudian juga misalnya kalian marah memukul, ya, atau mungkin ada yang meremas kertas dan lain sebagainya, atau mungkin mencerita, ya. Yang B adalah hemodinamik. Apa itu hemodinamik? Hemodinamik itu merupakan pertukaran energi antara manusia dan lingkungan sekitarnya secara terus-menerus. Pada proses ini, manusia tidak hanya melakukan penyesuaian diri, tetapi terus berinteraksi. Proses hemodinamik bermula dari teori tentang manusia sebagai unit yang merupakan satu kesatuan utuh, memiliki karakter yang berbeda, proses hidup yang dinamis, selalu berinteraksi dengan lingkungan yang dapat dipengaruhi dan mempengaruhinya, serta memiliki keunikan. Dalam proses hemodinamik terdapat beberapa prinsip. Ya, ada prinsip integral, yaitu prinsip utama dalam hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara manusia dengan lingkungan. Dua, prinsip resonansi, yaitu prinsip bahwa proses kehidupan manusia selalu berirama dan frekuensinya bervariasi karena manusia memiliki pengalaman dan beradaptasi dengan lingkungannya. Yang ketiga, prinsip Helici, yaitu prinsip bahwa setiap perubahan dalam proses kehidupan manusia berlangsung berlahan-lahan dan terdapat hubungan antara manusia dengan lingkungan. Gambar di bawah ini memperlihatkan tadinya itu sawah, begitu lama karena adanya hubungan, kemudian manusia berhubungan dengan lingkungan, manusia membangun sebuah rumah sehingga menjadi apartemen besar. Nah, ini adalah perubahan. Ya, kita lanjut ke poin selanjutnya yaitu poin C. Kita akan belajar tentang konsep kebutuhan dasar manusia. Tadi kan kita sudah tahu ya, kalau namanya kebutuhan dasar adalah semua yang kita butuhkan untuk bertahan hidup. Ya, merupakan unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan dasar. Antara lain, paling besar kebutuhan kita adalah yang ada di paling bawah, piramida paling bawah, yaitu kebutuhan fisiologis dasar. Kemudian baru kebutuhan akan rasa aman dan tentram. Lalu kalau ini sudah terpenuhi, mereka akan melanjut ke kebutuhan untuk dicintai dan disayangi. Yang keempat, kebutuhan untuk dihargai. Dan kelima adalah kebutuhan untuk aktualisasi. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan paling dasar pada manusia. Apa aja sih kebutuhan fisiologis? Jelas oksigen, makan, nutrisi, cairan, istirahat, ya, aktivitas, segala hal yang dirasa kamu sehari-hari itu adalah kebutuhan yang pasti, itu kebutuhan fisiologis. Ya. Seksual juga termasuk.
Kemudian kita lanjut, kebutuhan rasa aman dan perlindungan. Jadi ketika kebutuhan dasar sudah terpenuhi, mereka akan mencari aman nggak sih, perlindungan nggak sih, gitu ya. Perlindungan fisik meliputi perlindungan atas ancaman terhadap tubuh atau hidup seperti penyakit. Coba yang sekarang ini, mungkin bagi orang-orang yang mampu menghadapi virus corona yang sedang terjadi ini, ada yang membeli masker, ada yang hand sanitizer, tapi bagi orang yang mungkin kebutuhan dasarnya juga belum terpenuhi, maka mereka tidak berpikir sampai sana. Tapi bagi yang kebutuhan dasar sudah terpenuhi, maka mereka sampai kepada kebutuhan rasa aman. Mereka akan merasa aman mungkin jika punya hand sanitizer dan sebagainya. Ya, ada juga dari kecelakaan, ada yang sampai membuat asuransi bahaya diri dan lingkungan, sampai mereka itu membuat standar-standar sendiri ketika sumur harus dalamnya berapa dan sebagainya. Itu adalah untuk kebutuhan rasa aman dan perlindungan psikologis. Selain itu juga sangat diperlukan. Perlindungan psikologis itu terkait ketentraman, kenyamanan. Misalnya kita khawatir yang dialami seorang ketika masuk sekolah atau kuliah pertama kali khawatir, maka di situ kita membutuhkan keamanan, ketenangan, dan perlindungan dari yang bisa memberikan perlindungan. Yang ketiga itu kebutuhan rasa cinta, yaitu kebutuhan untuk memiliki dan dimiliki antara lain, memberi rasa serta menerima kasih sayang, kehangatan, dan persahabatan. Jadi ketika dua kebutuhan dasar tadi yang di bawah sudah terpenuhi, maka akan mencari kebutuhan rasa cinta. Baik itu cinta terhadap pasangan atau pada keluarga kita, anak, istri, dan sebagainya. Jika itu terbentuk baik, maka akan memberikan dampak psikologis juga yang keempat adalah kebutuhan tentang harga diri maupun perasaan dihargai. Jadi 3 kebutuhan tadi kalau udah terpenuhi, baru tuh mulai aku perlu nih kebutuhan harga diri dan perasaan dihargai oleh orang lain. Bagi sebagian orang mungkin ini belum menjadi kebutuhan, tetapi bagi sebagian orang yang lainnya ini merupakan kebutuhan yang sangat penting. Bahkan kadang-kadang karena harga diri, seseorang melupakan beberapa kebutuhan dasar lainnya. Ya. Terkait dengan keinginan untuk mendapatkan kekuatan serta meraih prestasi, rasa percaya diri, dan memerlukan pengakuan dari orang lain. Contohnya gini, kalian karena orang pintar kadang-kadang kan pas ujian gitu bisa menutupi itu karena pengen kamu oh saya menjadi nilai yang paling bagus, ya. Sehingga di situ kamu lebih percaya diri dan orang lain oh iya ya mengakui bahwa iya betul saya nilainya paling bagus, sehingga Anda tidak mau contek-contekan biasanya. Ya, kebutuhan paling tinggi ini yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri, merupakan kebutuhan untuk berkontribusi pada orang lain, lingkungan, serta mencapai potensi diri sepenuhnya. Jadi ini biasanya kalau kebutuhan 1, 2, 3, 4 terpenuhi, dia sekarang tinggal kebutuhan aktualisasi diri, dia udah nggak butuh. Biasanya ini orang-orang yang sudah kaya, kebutuhannya tercukupi, jadi mereka cari pendidikan setinggi-tingginya, aktualisasi diri, dia melakukan penelitian. Dia orang-orang ini yang biasanya 4 kebutuhan itu sudah tercukupi semuanya, sehingga dia mencapai kebutuhan aktualisasi diri itu hanya untuk bermanfaat untuk orang lain, bahwa dia mempunyai peran serta untuk lingkungan dan sekitarnya. Itu aktualisasi diri. Ini merupakan kebutuhan yang paling tinggi. Kalau udah sampai sini, biasanya kebutuhan 4 di bawahnya itu sudah tercapai. Ciri kebutuhan dasar pada manusia apa saja? Yang jelas gini, antara manusia satu dengan manusia yang lain, karena kita itu heterogen, kita itu nggak sama, bahkan umur kita juga nggak sama, pasti memiliki kebutuhan dasar yang beda-beda, nggak mungkin sama. Nah, faktor yang mempengaruhi apa saja? Jelas satu penyakit. Ketika kebutuhan dasar oksigen misalnya contohnya tidak mungkin bisa terpenuhi jika kita punya penyakit yang berkaitan dengan saluran pernafasan. Paru-paru kita bermasalah akan berbeda dengan orang yang sehat, paru-parunya tidak bermasalah. Sehingga penyakit ini sangat berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan dasar. Atau penyakit-penyakit yang lainnya, penyakit lambung misalkan, yang lain bisa makan segala jenis makanan, bagi orang yang punya penyakit lambung dia harus memilih-milih. Selain keluarga, hubungan keluarga, jika keluarganya dia harmonis, maka akan membentuk kenyamanan. Tetapi ketika itu tidak harmonis, maka psikologisnya juga menjadi kurang baik. Rata-rata anak-anak yang broken home itu karena berawal dari hubungan keluarga yang kurang baik. Yang ketiga itu konsep diri. Konsep diri yang positif memberikan makna keutuhan bagi seseorang. Orang yang merasa positif tentang dirinya akan mudah berubah
mengenali kebutuhan dan mengembangkan cara hidup yang sehat sehingga mudah memahami kebutuhan dasarnya. Jadi kalau kita itu udah konsep selalu berpositif thinking, maka kita itu akan mudah, pekerjaan yang sulit pun akan terasa mudah. Tetapi ketika kita sudah berpikiran negatif, kadang-kadang pekerjaan yang mudah menjadi terasa sulit. Ya, mungkin itu. Dan yang keempat adalah tahap perkembangan. Jadi yang tadi saya maksud, tahap perkembangan ini adalah antara bayi, balita, orang dewasa, remaja, orang dewasa, orang tua akan memiliki kebutuhan dasar yang berbeda-beda sesuai dengan tahap perkembangannya. Anak-anak mungkin tidak butuh dengan rasa aktualisasi diri dan sebagainya, tetapi bagi orang-orang yang sudah dewasa aktualisasi diri menjadi penting. Anak-anak bahkan malah tidak berpikir banyak, mereka lebih ke arah kebutuhan dasar saja tercukupi, nggak ada nangis. Berbeda dengan mungkin perkembangan-perkembangan di atasnya. Termasuk perkembangan ini pun berkaitan dengan organ tubuh ya, proses kematangan dan aktivitas yang berbeda-beda pada setiap perkembangan. Anak yang masih kecil, sudah remaja, remaja putri dan remaja laki-laki saja sudah berbeda aktivitasnya, karena ada perkembangan fungsi organ tubuh juga yang berbeda, hormonal yang saling berkaitan, dan kita harus bisa memberikan keseimbangan semuanya. Mungkin itu pada pertemuan kali ini yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.